Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas ngerakit drone dari awal, dari nol sampai apa yang kita harapkan. Jadi sebelum ngerakit drone, pertama kita harus punya pandangan, kita mau ngerakit drone itu mau buat apa, mau buat racing atau freestyle atau long range, atau pokoknya sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan sedikit step by stepnya, apa aja yang perlu dibeli atau diperlukan dalam merakit sebuah drone. Jadi drone itu ada yang kecil, ada yang besar. Di sini saya contohkan drone mikro. Mikro itu kecil seperti ini. Ini frame 25 inch, kecil. Jadi pertama kita harus tahu dulu kita mau rakit jenis drone apa. Ini yang 2,5 inch, 2,5 inch lah ya, kecil. Terus ada lagi yang lebih kecil lagi seperti ini. Nah, ini brushless, satu sel kecil. Terus ada lagi yang braset yang seperti ini, kecil. Tapi di sini saya akan membahas yang 25 inch. Yang ini singkirin dulu. Nah, kalau framenya udah punya, terus mounting hole-nya buat flight controllernya kita sesuaiin sama frame yang kita punya. Di sini ada 2 lubang, ini berarti 16 kalau enggak 20 hole-nya ya. Di sini ada beberapa flight controller, ini 30, ini 16 kayaknya sin, yang ini 20 ya kalau enggak 25. Nah, kalau ini kan enggak bisa masuk kebesaran ini flight controllernya, jadi kita cari yang sesuai. Kalaupun yang ini kekecilan, tapi ini kayaknya masih bisa masuk untuk apa namanya, monhole 16. Masuk ya ini kayaknya, tapi ini satu sel, ini cocoknya ini. Nah, satu sel ini ESC nya pun kecil. Nah, ini cocoknya ini singkirin dulu, kita nggak pakai yang ini. Jadi kayaknya yang lebih cocok yang ini. Yang ini. Oh, ini ada lagi, ini yang buat micin atau buat flywood, mini wood lah ya, satu sel juga. Ini kita pakai yang ini DYS F4 mini kayaknya, nggak tahu, ini lupa, ini udah lama. Terus ini EC nya saya pakai ini HRC 20 ampere, ini support 2-4 sel PL Heli. Ini EC lama ini. Nah, ini cocoknya kayak sama ini. Nah, setelah flight controller sama ini apa namanya, framenya udah ketemu, terus motor pun hole-nya beda-beda. Ini buat 2 in biasanya sama 3 in itu sama-sama support kayaknya. Nah, ini kebetulan di sini saya ada
Motornya itu motor lawas juga. Ini Imax RS 1106. Ini kayaknya cocok. Nah, itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan flag controller, ESC, terus motor 4 biji. Motor 4 biji. Motor 4 biji, frame. Nah, setelah FC, ESC motor dan frame-nya udah, terus yang dibutuhkan VTX. VTX itu seperti ini, video transmitter. Ini buat FPV, first person view. Ya, ini VTX nya ini kalau nggak salah ini 25 MW. Ini kameranya saya lupa, ini udah lama, tapi ini masih bisa dipakai. Ini juga disesuaikan, kalau drone-nya kecil ya ininya cari yang sesuai. Ini 25 atau 100 MW sampai 200 MW. Sekarang banyak kok yang sampai 400 MW kecil-kecil VTX nya. Atau ini juga lawas, ini sampai 100 MW kayaknya, ini saya lupa juga. Atau kalau drone-nya lebih besar lagi bisa pakai yang seperti ini 600 MW. Tapi kalau kita ngerakitnya mikro kecil, kita pakai yang kecil-kecil, yang ini. Nah, VTX sudah, motor sudah, ESC sudah, FC sudah. Terus ini tinggal dirangkai sesuai petunjuk, sesuai soket-soketnya. Ini motor, ini buat motor. Ini nanti di perangkaiannya nanti di video terpisah aja, ini apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, ini setelah ini udah semua, terus transmitter atau remote juga sesuai budget atau kebutuhan, karena remote ranknya itu dari 1 jutaan sampai 3 jutaan juga ada. Ini di sini contoh yang realistis, minimalis saja. Nah, ini LED, ini banyak yang pakai gambar LED ini. Terus setelah remote sudah, ini sudah, terus FPV Google. Nah, di sini saya pakai Isin E100 kayaknya ini. Cuman ini milih ini harus sesuai pandangan ininya juga, karena ada yang nggak nyaman pakai yang kecil, ada yang sukanya yang besar kayak bioskop misalnya seperti ini tapi ini kecil. Nah kayak gini. Ini sudah tak modifikasi, sudah tak tambahin apa namanya, agak-agak diversity supaya jangkauannya bisa lebih jauh. Tapi kalau pertama-tama ya nggak usah dulu, pakai standaran dulu. Nah, ini setelah Google sudah, remote sudah, ini sudah, terus receiver. Nah, ini receiver bisa pakai yang S-Bus atau ILRS. Kalau mau pakai ILRS harus tambahan lagi namanya modul. Ini modul ILRS. Ini produknya dari Jumper. Receivernya
bisa pakai punya jumper happy model atau apa, bisa tinggal di di build itunya, firmware-nya di ILRS, terus tinggal disesuaikan binding pressnya, misalkan binding pressnya apa 1 2 3 4 5 ya, tinggal disesuaikan aja sama modulnya. Nah setelah ini semua udah, tinggal dirakit. Oh iya, satu lagi baterai harus disesuaikan sama kemampuan ESC nya. Nah ini di sini ESC nya itu 2 sampai 4 S, di sini 2 sampai 4 S. Nah, karena ini drone-nya kecil, maka dibutuhkan baterai yang kecil-kecil seperti ini yang 2 sel. Saya pakai ini 2 sel 450 mAh, nggak terlalu berat. Sama nah ini yang 3 sel 550 mAh. Jadi yang dibutuhkan pertama ini FC sama ESC, terus motor frame VTX, sama ini remote dan receiver. Ini modul ILRS, ini option kalian ya, mau pakai ILRS atau yang FlashSky atau SBAS atau FRSky, itu pilihan. Terus sama ini goggles ini juga pilihan ya. Ini pilih aja yang nyaman. Ini kecil, ini saya sendiri juga sebenarnya kekecil ya ini. Terus ini saya malas, lebih sukanya pakai yang ini karena agak gedean sedikit. Ini kan sendiri-sendiri nih layarnya, yang ini satu layar, jadi saya lebih suka yang ini, pakai yang ini. Nah itu baterai terus kalau misalkan mau tambahin GPS juga itu option, fungsinya buat GPS rescue aja. Kalau misalkan terbang terlalu jauh, RX nya lost, itu drone nggak hilang atau fly away atau langsung jatuh, kalau ada GPS nya bisa GPS rescue, drone bisa kembali sendiri. Kalau udah connect baru di take over lagi, kita kendaliin lagi. Terus ya mungkin itu yang dibutuhkan. Nah ini tinggal dirakit sesuai keinginan lah ya, rapi tidaknya ya dirapi-rapiin lah. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti video berikutnya ini nanti saya akan rakit ini. Kebetulan ada motor sama ESC sama frame, tinggal rakit nanti video berikutnya kalian tes terbangnya ya teman-teman. Segitu dulu, terima kasih.